Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, kita akan mengawali ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah Prapaskah kedua dengan tema berani percaya. Dalam diri kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka daripada itu, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percaya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pelengkap kidung jemaat PKJ 27 bait pertama dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bersama-sama marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Mazmur 141 ayat 1. Kita naikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar.
Saudara jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 57 sampai 58 yang demikian. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah kita tanggapi dengan kita nyatakan kesanggupan dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 257, baitnya yang pertama dan ketiga, janganlah gentar, hai kawanan kecil. Jemaat disilakan duduk.
Sebelum bersama kita menerima berkat sabda pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah pada saat ini. Kami bersama bersatu hati akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, najis bibir, cacat celah. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap kami ya Bapa, agar kami dapat dimengertikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang pada saat ini mengikuti ibadah baik melalui tayangan YouTube, demikian juga dengan pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Pada Minggu Prapaskah yang kedua ini kita bersama menghayati kebaikan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya yang pada saat ini diambilkan dari bacaan Kejadian pasal yang ke-17 ayat pertama sampai yang ke-7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian sabda Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-15 dan 16 demikian sabdanya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkati, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mau setia mendengarkan, menghayati, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini melalui tayangan YouTube, demikian pula dengan jemaat yang mengikuti melalui siaran Radio Magelang FM yang berbahagia. Tema perenungan pada Minggu Prapaskah kedua pada saat ini adalah berani percaya. Berani percaya. Percayalah kepada Tuhan. Ungkapan ini mungkin sudah sangat sering kita dengar, bahkan berkali-kali. Terutama saat kita sedang menghadapi pergumulan atau tantangan. Ketika kita merasa ragu ataupun dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi meski mudah untuk diucapkan, percayalah kepada Tuhan,
percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu seringkali terasa sulit untuk dilakukan. Tidak beda dengan ungkapan Gusti mboten sari, kalimat yang sangat meneduhkan, terlebih ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kemudian kita mendapatkan ungkapan dari saudara, sahabat, atau orang lain, sampun, tenang mawon, Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Kalimat yang sangat meneduhkan, tetapi yang sering terjadi adalah demikian. Gusti mboten sari, ning kula sing asring keturun. Tuhan tidak tidur, tetapi saya yang sering ketiduran. Ini membuktikan bahwa untuk percaya kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah begitu saja. Perlu ada tindakan yang dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dari apa yang dipercayai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini kita menemukan kisah Abraham yang dituntut untuk percaya penuh kepada Tuhan Allah ketika ia masih dengan nama Abram. Allah terus-menerus mengulangi perjanjiannya kepada Abraham, yaitu Abraham akan menerima berkat, keturunan, dan tanah Kanaan yang akan diberikan Allah kepadanya. Bahkan akan diberikan juga pada keturunan Abram pada saat itu. Allah mengikat perjanjiannya dengan sebuah tuntutan bahwa Abram harus hidup taat sesuai dengan kehendaknya, hidup tidak bercela, dan setiap laki-laki haruslah disunat. Demikian pula dengan Abram pada saat itu. Dengan disunat maka hidup baru dimulai dan hidup lama berlalu. Di sini sunat merupakan tanda keselamatan bagi keturunan Abram. Selain itu, sunat juga dapat dipahami sebagai meterai karya keselamatan Allah. Allah pun mengubah nama Abram menjadi Abraham, sedangkan Sarai menjadi Sarah. Nama Abram berarti bapak yang diagungkan, sedang Abraham memiliki makna bapak bagi banyak bangsa. Sedangkan nama Sarah berarti ia akan menjadi ibu raja-raja. Perubahan nama ini menegaskan bahwa janji Allah pasti akan tergenapi. Abraham menyodorkan Ismail agar diperkenan menjadi ahli warisnya. Namun Allah dengan tegas menolak Ismail dan menegaskan bahwa ahli waris satu-satunya hanyalah yang berasal dari Sarah, yang akan diberi nama Ishak. Ketika Allah menginginkan hal-hal yang tampak mustahil terjadi dalam kehidupan, justru kita sering meragukan kemampuan Allah. Akal budi kita sering kali menjadi persoalan utama. Ketidakmampuan pikiran manusia memahami cara kerja Allah membuat manusia menganggap bahwa rancangan Allah itu benar-benar mustahil, tidak mungkin terjadi. Dari sini dibutuhkan keberanian untuk percaya dan juga kerendahan hati, termasuk ketaatan kita untuk melihat bagaimana Allah mengabulkan janjinya. Lalu bagaimana agar kita bisa membangun percaya kepada Tuhan kita? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana mempercayai Allah dimulai dengan mengenalnya. Ada sebuah gambaran demikian, ketika kita bepergian, kemudian kita harus mengendarai kendaraan bermotor, mengendarai mobil, dan kita naik mobil itu dengan pengendaranya adalah saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin orang terdekat kita. Pasti kita akan percaya, menyerahkan seluruhnya kepada sang pengendara. Apapun yang akan terjadi, mobil ini dalam kendali sang sopir, sang pengendara. Kita tidak lagi perlu ragu kemudian mengatakan ayo direm, ayo digas dan seterusnya. Tetapi sekali lagi
pasti kita akan menyerahkan seutuhnya kepada sang sopir, sang pengendali. Karena apa? Yang pertama adalah kita mengenalnya. Lalu bagaimana dengan gambaran ketika kita harus mengendarai kendaraan dengan kendaraan umum? Naik bis, naik angkutan umum atau yang lainnya. Ya, kita mempercayakan kepada sang sopir, sang pengendali karena dia memiliki kompetensi yang baik atas apa yang dikerjakannya. Kita tidak lagi perlu ragu, wah jangan-jangan nanti sopirnya blusuk dan lain sebagainya. Kita mengenal lebih dalam siapa yang menjadi pengendali atas kehidupan kita. Kalau dalam gambaran sopir tadi, yang mengendalikan kendaraan adalah sopir, baik itu saudara, baik itu sopir kendaraan umum. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Siapakah pengendali kita? Siapakah yang ada sebagai juru mudi kita? Dialah Tuhan Allah. Jadi apakah yang menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita? Mungkin satu kebenaran yang sulit untuk kita pahami adalah karena Tuhan mengizinkan. Seringkali Tuhan mengizinkan bukan hanya hal-hal yang baik saja terjadi atas kehidupan kita, tetapi juga ada kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang buruk menurut kita Tuhan izinkan terjadi. Tetapi sekali lagi, jika kita mengenalnya lebih jauh, kita mampu melihat bahwa inilah sesungguhnya cara Tuhan Allah bekerja. Dia tetap akan menyertai kita meski di saat-saat yang terburuk sekalipun. Jadi yang pertama adalah mengenali Tuhan Allah kita, sehingga kita bisa percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, mempercayai Allah dimulai dari mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Kembali lagi dengan gambaran bepergian. Ketika kita sedang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita mungkin tidak tahu jalan menuju ke tempat tersebut arahnya kemana saja, tetapi kita dapat mempercayai pengendara dari kendaraan yang kita tumpangi, baik itu mobil, kendaraan umum dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwasanya karena saya atau kita itu tidak tahu arahnya lewat mana saja, kemudian kita percaya kepada sang sopir. Kita tidak akan bisa sampai tempat tanpa diantarkan oleh sopir ini tadi. Inilah juga yang menjadi gambaran bagi setiap kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana sesuatu hal terjadi atas kehidupan kita di depannya. Pilihan apa yang seharusnya kita ambil pada situasi kondisi tertentu. Tetapi jika kita mengakui bahwa diri kita itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sang pengendali utama dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah tersesat. Percaya kepada Allah dengan mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah saatnya untuk kita belajar bahwa mempercayai Tuhan dimulai dengan mengakui bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan hidup kita. Kita harus percaya kepadanya dan menyerahkan jalan-jalan hidup kita kepadanya. Bahkan ketika kelihatannya ada yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Marilah kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, tetapi Allah menegaskan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan Allah yang setia menuntut Abraham juga setia. Ia yang setia tidak pernah ingkar janji. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kita justru harus dilihat sebagai ujian iman. Dengan demikian kita bisa mengatasi setiap tantangan-tantangan hidup kita. Kuncinya adalah kita memberanikan diri untuk percaya.
percaya kepada Sang Pengendali hidup kita, percaya kepada Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan setiap kita. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita, sehingga kita semakin bisa merasakan, memiliki kepercayaan hanya kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur syafaat kita. Oleh karena itu bersama-sama mari kita berdoa, saya hantarkan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, atas semua cinta kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mensyukuri atas anugerah Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Oleh karena itu kami berdoa untuk ketentraman, kedamaian bangsa negara kami Indonesia, supaya apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, merata dan bermartabat benar-benar dapat terwujud. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, anugerahkan roh takut akan Tuhan. Demikian juga kami mensyukuri atas gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja. Bersyukur untuk gerejamu, Gereja Kristen Jawa Sesinode GKJ, di mana pada tahun ini, pada bulan ini merayakan hari ulang tahun Sinode yang ke-90 dengan tema bersekutu tanpa bertemu. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, kami mau serahkan kepada Tuhan supaya gereja Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah berlipat kali ganda di dalam Tuhan. Kami juga mensyukuri untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan, ikat dengan kasih Kristus, kasih yang mula-mula, supaya kehidupan rumah tangga yang kami bangun rukun, tentram, damai dan harmonis, dimampukan untuk menghadapi segala pergumulan tantangan kehidupan dengan senantiasa berpaut kepada Tuhan. Sebagai orang tua, anugerahkan hikmat, cinta kasih dan keteladanan di dalam mendidik dan mendampingi anak-anak. Diberkatilah anak-anak kami ya Tuhan dalam pertumbuhan perkembangannya, iman, fisik, intelektualis dan juga sosialnya. Kami juga berdoa untuk studinya dari pratika sampai perguruan tinggi, anugerahkan roh ketekunan, kepandaian dan kecerdasan supaya apa yang dicita-citakan berhasil. Bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan dan pasang hidup, anugerahkan pekerjaan yang terbaik, pasang hidup yang seiman dan yang sepadan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para adiuswa di masa tuanya, anugerahkan kekuatan iman, kesetiaan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, demikian juga pergumulan-pergumulan yang lainnya. Anugerahkan kekuatan, kesetiaan, supaya dalam setiap pergumulannya tetap memandang kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan melalui obat-obatan, makanan dan minuman, dan juga perawatan medis. Tuhan menyembuhkan. Bagi keluarga yang mendampingi saudara kami yang sakit, Tuhan juga anugerahkan cinta kasih dan kecukupan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, melalui sekolah, panti, rumah sakit, perguruan tinggi, dan yayasan yang lainnya. Tuhan berkati supaya dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah Tuhan doa-doa kami, yang semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sebagai pemeliharaan iman, kita mendapat undangan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersama mendasari perjamuan kudus ini dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami menyadari kami tidak layak menerima perjamuan kudus Tuhan, tetapi cinta kasih-Mu melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kiranya semakin memelihara menyegarkan iman kami, dan tubuh kami semakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus, mencapai kesempurnaan dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh ungkapan syukur, kami terima perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita pada saat ini sudah tersedia roti dan anggur yang melambangkan darah dan juga tubuh Kristus. Marilah kita hening sejenak sambil mengingat akan karya penyelamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Roti yang saat ini dipecah-pecahkan adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diberikan bagi keselamatan dunia. Mari bersama kita memakannya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan anggur yang sudah tersedia. Anggur ini merupakan lambang darah Kristus yang telah tertumpah, yang menjadi penebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Terimalah dan minumlah sambil percaya bahwa darah Kristus menjadi penebusan yang sempurna bagi setiap kita. Amin. Marilah bersama kita mengangkat anggur yang ada di tangan kita. Kita minum bersama sambil percaya bahwa Kristus telah berkorban dan menumpahkan darahnya untuk kehidupan kekal bagi setiap kita. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima. Kita bersatu di dalam doa. Pujian serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, yang mana Engkau telah memelihara kehidupan iman kami. Dengan perjamuan yang telah kami terima saat ini, kiranya menjadikan setiap kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga para pendengar Radio Magelang FM, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu dasar persembahan kita. Kita akan iringi persembahan dengan kita pujikan dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur
Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan kita bagi jemaat maupun para pendengar Radio Magelang FM. Kita naikkan doa persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami untuk berani percaya. Begitu juga persembahan yang kami bawa. Persembahan bukan sekedar tanggung jawab, tetapi sebagai hak orang beriman. Bahkan kami juga berani dan percaya. Persembahan bukan hanya saat kami di dalam kelebihan, tapi juga di dalam kekurangan. Untuk itu biarlah persembahan ini Engkau layakkan dan Engkau kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu lewat gereja kami masing-masing. Di dalam Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita berada di dalam penghujung ibadah saat ini. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 387 yang akan kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, pergilah dengan damai sejahtera, jadilah saksi Kristus
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.